Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, NIM E 2019-2372. Di sini saya akan mempresentasikan bab pertama. Tinjauan umum tentang hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan, dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan bank, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional basis syariah di Indonesia, serta doktrin fikih. Sumber hukum bisnis syariah ada 5. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Ijma'. Yang keempat, Ijtihad. Dan yang kelima, Istihsan. Fungsi hukum bisnis syariah. 1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dan dinamis. Dan juga untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi bisnis. Falsafah hukum bisnis syariah yaitu untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional yaitu menurut Dr. Mustafa, secara garis besar perbedaannya terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofinya. Kelebihan bisnis syariah dibanding bisnis konvensional yaitu lebih mementingkan konsumen dalam kaitannya dengan hak untuk melakukan praktik bisnis. Islam telah menempatkan manusia pada posisi yang profesional. Ciri khas bisnis syariah selalu berpihak pada nilai-nilai rohaniah, memiliki pemahaman terhadap halal dan haram, benar secara syar'i dalam implementasi, dan terakhir berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Karakteristik bisnis syariah: tidak memberi hadiah atau komisi dalam lobby bisnis, tidak memakan riba, tidak ingkar janji, tidak suap, tidak menipu, tidak korupsi, dan tidak zalim. Bisnis syariah, bisnis yang berdasarkan etika. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalis yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Etika memiliki dua pengertian. Yang pertama, etika sebagaimana moralitas yang berisikan moral dan norma-norma. Yang kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia untuk bertindak secara bebas, namun dapat mempertanggungjawabkannya. Bisnis beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Berikut prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama, kaidah fikih. Yang kedua, muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan dari kemudaratan. Yang ketiga, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dengan pembangunan. Yang keempat, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Hal-hal yang diperintah dalam bisnis syariah. Yang pertama, jujur. Yang kedua, menjual barang yang halal. Yang ketiga, menjual barang yang baik mutunya. Yang keempat, tidak menyembunyikan kecacatan barang. Yang kelima, tidak melakukan sumpah palsu. Yang keenam, murah hati. Dan yang terakhir, mengeluarkan zakat bila telah sampai nisbah dan haulnya. Hal-hal yang dilarang dalam melakukan bisnis syariah. Yang pertama, riba. Kedua, berbuat tadlis atau penipuan. Yang ketiga, transaksi yang mengandung gahar atau pertaruhan. Yang keempat, berbuat ghabran atau mengurangi takaran. Yang kelima, berbuat ikrah atau pemaksaan. Yang keenam, berbuat talaki al-rukban. Yang ketujuh, berbuat riswah, menyuap. Yang kedelapan, berbuat gulul.
Yang ke-9, ingkar janji. Yang ke-10, bisnis yang berbau keharaman. Yang ke-11, berbau najasi dan larangan halabah. Asas-asas hukum bisnis syariah ada 3, yaitu kebebasan, keadilan, dan komitmen. Tantangan bisnis syariah saat ini di Indonesia mungkin salah satunya yaitu rendahnya sumber daya manusia. Masih cukup banyak praktisi lembaga keuangan syariah yang pengetahuan mereka tentang konsep bisnis syariah masih sangat rendah. Yang kedua, dukungan sistem. Masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum mempunyai perundang-undangan tersendiri. Yang ketiga, globalisasi. Era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis syariah yang sampai sekarang masih dikuasai oleh bisnis konvensional atau kapitalisme, yaitu kapitalisme. Itulah beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pembisnis syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.